Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di kerajaan Yanfeng, negara bagian kekacauan Qingchong, di luar kota Tianku, di area pertambangan Tianku. Saat ini, seberkas cahaya perak melesat melintasi kehampaan di kejauhan, muncul di daerah terpencil di luar area pertambangan Tianku, lalu berubah wujud menjadi sesosok Luo Feng yang bergegas ke sini dari ibu kota Zhou. Hanya dalam waktu 1 jam lebih sedikit, aku berhasil melakukan perjalanan dari ibu kota Zhou ke negara kekacauan bagian Qingchong. Kekuatan transformasi siluman ini memang meningkat setelah meningkatkan spiritual hidupku, pikir Luo Feng. Dia puas saat dia menatap area pertambangan Tianku di depannya. Area pertambangan ini sangat luas, jauh lebih besar dari kota Huyang. Selain itu, area ini ditutupi oleh formasi, sehingga sangat sulit untuk mencuri. Siapapun yang mencuri dari tempat ini pasti berasal dari manajemen itu sendiri atau memiliki teknik tingkat tinggi, kata Luo Feng. Dia telah memperoleh informasi terperinci tentang misi tersebut dari Cuyo untuk memahami kerumitan yang terlibat. Penguasa tertinggi di area pertambangan Tianku yang juga pengawas kota Tianku adalah makhluk alam kekacauan tingkat atas. Bahkan dia tidak dapat mengidentifikasi pencurinya. Namun meski begitu, mari kita mulai. Luo Feng telah menemukan metodenya sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Berdiri di daerah terpencil di luar area pertambangan Tianku, aliran perak yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir dari tubuhnya, menyatu dengan tanah. Aliran perak ini dengan cepat menjadi sangat tipis, sehingga bahkan mata dewa sejati biasa tidak dapat mendeteksinya. Benang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, menembus jauh ke dalam bumi dan melingkari seluruh area pertambangan Tianku. Area pertambangan Tianku memiliki diameter sekitar 800 miliar kilometer. Transformasi galaksiku dapat dengan mudah mengelilinginya, pikir Luo Feng. Ia membaginya menjadi 1 miliar unit galaksi, menjalin jaringan yang sepenuhnya menyelimuti dan menutup seluruh area pertambangan. Karena area itu telah dikepung sepenuhnya, Luo Feng dapat merasakan tujuan dibentuknya formasi di area pertambangan itu. Formasi ini tidak hanya menghalangi dan melacak penyusup, tetapi fungsi utamanya adalah untuk mengarahkan kekuatan langit dan bumi, mempercepat pembentukan esensi batu Tianku di dalam area tersebut, kata Luo Feng saat dia merasakan kekuatan langit dan bumi yang melimpah ditarik ke dalam area pertambangan. Luo Feng diam-diam mendekati area pertambangan Tianku, lalu menggunakan teknik transformasinya untuk menyatu dengan angin dan secara alami melekatkan dirinya pada seorang penambang. Kedalaman area pertambangan itu gelap dan misterius. Area pertambangan Feng Yu 7 di bawah tanah. Kudengar satu tim penambang yang bekerja di sana baru-baru ini semuanya meninggal. Salah satu penambang berkata dengan gugup saat mereka bergerak lebih dalam ke area tersebut. Area pertambangan dulunya aman, tetapi akhir-akhir ini banyak penambang yang meninggal. Bahkan beberapa dewa sejati abadi telah terbunuh. Kami dewa sejati bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mari berharap keberuntungan lebih baik kali ini. Kelompok penambang saling menyemangati saat mereka terus masuk lebih dalam ke area penambangan. Di bawah pelindungan formasi, mereka bahkan tidak bisa bersantai. Kita sudah sampai area Feng Yu 7. Ayo mulai bekerja, perintah pemimpin tim. Area Feng Yu 7 terletak jauh di bawah tanah, lebih dari 3.000 miliar kilometer dari permukaan. Para penambang menggunakan teknik rahasia untuk menerangi terowongan penambangan kuno. Mereka mulai menggunakan peralatan rahasia untuk memecah bebatuan di sekitarnya. Setelah menghancurkan sejumlah besar batu, mereka dengan hati-hati menyaringnya
untuk menemukan partikel esensi batu Tianku. Partikel esensi batu Tianku sangat kecil, sehingga dewa sejati pun perlu memeriksanya secara seksama untuk menemukannya. Satu tim penambang bisa bekerja sepanjang zaman, mengumpulkan partikel yang tak terhitung jumlahnya, dan baru setelah itu mereka akan memiliki cukup partikel untuk disempurnakan menjadi satu atau dua bagian standar esensi batu Tianku. Saat ini, produksi esensi batu Tianku di area pertambangan sedang menurun. Para petinggi menyalahkan kami karena tidak bekerja cukup keras. Saya pikir esensi batu Tianku telah dicuri sebelum kita sempat mengekstraknya. Para penambang mengobrol sambil terus memecah batu-batu dengan hati-hati mencari partikel-partikel kecil. Sementara itu di dekatnya, bayangan besar diam-diam menyusup ke dalam bebatuan, bergerak perlahan melaluinya dan memilih partikel-partikel kecil. Partikel yang dikumpulkan para penambang sangat sedikit dan tidak penting, sehingga tidak layak untuk dirampok. Jadi dia harus mencuri esensinya sendiri. Dengan kekuatannya, pencurian jauh lebih cepat daripada ekstraksi para penambang. Ledakan. Pemimpin tim menggunakan harta karun rahasia untuk menghancurkan sebagian besar batu yang memungkinkan para penambang untuk menghancurkan dan menyaringnya secara perlahan. Penghancuran batu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jika tidak, terowongan bisa runtuh. Pemimpin tim bertanggung jawab atas tugas ini. Ledakan. Saat batu itu runtuh, mereka melihat sekilas bayangan besar. Oh, tidak! Pemimpin tim menjadi khawatir dan para penambang lainnya menjadi pucat. Cepat, minta bantuan! Tolong! Setiap penambang menggunakan token komunikasi mereka untuk meminta bantuan. Jaringan terowongan yang rapat di mana-mana. Orang tua itu mendorongku untuk mencuri lebih cepat, dan aku ceroboh. Gerutu bayangan besar itu kesal dan melepaskan semburan kekuatan menyapu ke arah para penambang. Para penambang yang dipenuhi ketakutan melihat bayangan itu mendekat dengan cepat. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam muncul begitu saja di depan para penambang. Jubahnya berubah menjadi aliran cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke bebatuan dan dengan cepat menyelimuti bayangan besar itu. Berani sekali kau terus mencuri, kata Luo Feng sambil menatap bayangan besar yang kini telah terkurung. Malu alam kekacauan baru. Bayangan besar itu terkejut. Tanpa bersuara, bayangan itu terhapus dan lenyap. Coba Luo Feng menyerap cairan hitam itu dan dia sedikit mengernyit. Dengan sebuah pikiran, transformasi galaksi yang telah membentuk jaring besar melepaskan kekuatan penuhnya, mengisolasi area itu sepenuhnya. Sebuah sangkar perak raksasa muncul, memancarkan aura mengerikan saat menutup seluruh area pertambangan Tianku. Pada saat ini, gelombang energi beramburan dalam upaya melarikan diri, tetapi area tersebut sudah disegel. Kemampuan melarikan diri pencuri itu tidak cukup untuk menembus jaring perak. Mencoba melarikan diri ya, kata Luo Feng yang berdiri diam saat benang perak yang tak terhitung jumlahnya menembus bumi, menyelimuti energi yang melarikan diri. Pada awalnya, terdapat 10 miliar unit transformasi galaksi yang berbentuk jaring. Sekarang, terdapat 20 miliar unit dengan benang-benang perak yang tak terhitung jumlahnya, menutupi rapat seluruh bagian dalam jaring, sehingga tidak ada jalan keluar bagi pencuri. Hancurkan aku! Gelombang energi itu bertabrakan dengan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, baik di langit maupun di bawah tanah. Setelah mempelajari kesengsaraan pertama dari bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, spiritualitas kehidupan dari 5 teknik transformasi Luo Feng telah meningkat, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Sekarang, pencuri itu tidak dapat melarikan diri, merobek, atau menghancurkan jaring perak itu. Benang perak yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit dan bumi, menyelimuti setiap gelombang energi. Saat setiap gelombang diselimuti, gelombang itu langsung musnah. Pada akhirnya, hanya satu gelombang energi yang tersisa. Luo Feng melangkah dan muncul di langit, menatap gelombang energi yang terbungkus dalam cahaya perak. Ampuni aku! Ampuni aku! Gelombang energi itu berubah menjadi binatang buas berbulu abu-abu, membungkuk hormat. Salam,
Master kekacauan yang agung. Luo Feng menatap binatang itu. Binatang itu adalah binatang alam kekacauan, tetapi ia kurang memahami esensi hukum, membuatnya jauh lebih lemah daripada makhluk alam kekacauan pada umumnya. Diperkirakan bahwa binatang alam kekacauan ini paling-paling berada pada level alam kekacauan biasa, dan Luo Feng dapat dengan mudah menahannya dengan satu aliran galaksi. Beraninya kau mencuri esensi batu Tianku, kata Luo Feng sambil menatapnya. Tuan Luohe, binatang berbulu itu tiba-tiba berbicara dengan suara aneh. Aku membesarkan makhluk ini dan dia rakus, memakan sebagian esensi batu Tianku. Tolong jangan tersinggung. Ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Kau bisa berpura-pura tidak pernah menangkap pencurinya, oke? Suara aneh itu menyarankan. Saya diperintahkan untuk menyelidiki pencuri itu. Sekarang setelah saya mengidentifikasinya, saya harus melaporkannya, jawab Luo Feng. Apakah kamu tega menjadikan aku musuhmu? Tanya suara asing itu. Luo Feng merasa sakit kepala mulai menyerang. Binatang alam kekacauan ini jelas memiliki seorang tuan yang telah mengirimnya untuk mencuri esensi. Metode tuannya telah memungkinkannya untuk menghindari deteksi oleh formasi. Kau memintaku untuk meninggalkan misiku hanya dengan kata-katamu. Aku bisa memberimu wajah dan membiarkanmu mengambilnya, tetapi aku harus melaporkan identitasnya, kata Luo Feng sambil menatap binatang itu. Saya mengagumi keberanianmu, Tuan Luohe, kata suara itu dengan dingin. Tidak! Binatang berbulu abu-abu itu menjerit saat tubuhnya musnah menjadi ketiadaan. Luo Feng mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Binatang itu jelas telah diperbudak dan dikendalikan, dihancurkan dengan satu pikiran. Memangnya kenapa kalau binatang buas itu dibunuh? Setelah identitas binatang buas alam kekacauan dipastikan, faksi Zhou tentu akan menyelidikinya lebih lanjut, kata Luo Feng sambil mengumpulkan sisa-sisa binatang buas alam kekacauan. Pengawas kota Tianku yang telah meninggalkan kota itu tiba di dekat area pertambangan Tianku. Ia melihat sangkar perak besar yang menutupi seluruh area pertambangan dan terkejut. Apa yang terjadi? Seluruh sangkar perak itu dipukul dari dalam, berputar dan mengalir sedikit. Tak lama kemudian, sangkar perak itu menghilang. Pengawas kota Tianku melihat sosok pria berpakaian hitam melayang di udara. Tuan Luohe, sang pengawas mengenalinya. Aku di sini diperintah untuk menyelidiki pencuri itu, kata Luo Feng. Dia tidak menyembunyikan apapun, mengingat tindakannya telah diketahui publik dan formasi di area pertambangan pasti telah merekam semuanya. Luo Feng berkata demikian lalu melangkah ke dalam kampan dan langsung pergi. Pengawas kota Tianku menyaksikan ekspresinya berubah. Sepertinya Tuan Luohe berselisih dengannya, pikir pengawas itu dalam hati. Dia sudah lama tahu bahwa ada binatang alam kekacauan yang mencuri, tetapi karena binatang itu bisa menghindari deteksi formasi area pertambangan, dia menyadari bahwa keberadaan di balik binatang itu sangat mengerikan. Jadi dia berpura-pura tidak bisa mengenali pencurinya. Scene berganti. Di benua asal, di dalam lapangan es Tianji, terdapat wilayah luas yang dikenal sebagai alam langit gelap. Selama ribuan tahun, wilayah ini telah diselimuti oleh hamparan awan hitam yang luas. Jauh di dalam awan hitam ini, sosok bersayap tersembunyi. Tuan Luohe. Luohe ini cukup berani. Dia seharusnya menyadari bahwa binatang buas yang ditemuinya memiliki seorang raja dewa di belakangnya. Tetapi dia masih berani tidak menunjukkan rasa hormat. Sosok bersayap itu merenung. Dia mengikuti Marquis Cuyu, seorang Marquis tingkat pertama yang baru dipromosikan. Persaingan di antara para Marquis tingkat pertama dalam faksi Zhou sangat brutal. Tidak akan lama lagi sebelum Luohe menemukan dirinya dalam masalah. Aku akan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerangnya. Sosok bersayap yang telah hidup selama ribuan tahun sangat berhati-hati. Binatang buas ini diam-diam diperbudak olehku dan tak pernah kuungkapkan ke khalayak. Sekarang, identitas binatang itu telah terungkap.
Aku telah menggunakan teknik rahasia untuk mengaburkan sebab dan akibat. Di seluruh benua asal, hanya segelintir yang dapat melacaknya kembali kepadaku. Sosok bersabit itu merenung. Kaisar Qing dari kerajaan Yanfeng dan kaisar saat ini, Kaisar Fu, keduanya ahli dalam melacak sebab dan akibat. Mereka berpotensi mengungkap identitasku. Namun, wilayah pertambangan Tianku berada di bawah kendali faksi Chu. Tidak mungkin mereka akan melibatkan Kaisar Qing atau Kaisar Fu hanya untuk pencurian kecil. Sosok bersabit itu dahulu kala telah menjadi pejabat tamu alam kekacauan di kerajaan Yanfeng dan bahkan telah mencapai tingkat makhluk alam kekacauan transenden. Kemudian, setelah menjadi Raja Dewa, kekuatannya semakin dalam dan dia meninggalkan kerajaan Yanfeng. Kerajaan Yanfeng dan kerajaan Leiting menempati wilayah inti benua asal, memonopoli hampir semua harta karun. Mengambil sedikit saja seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagaimanapun, ini adalah harta karun yang dipelihara oleh langit dan bumi, pikir sosok bersabit itu. Selain itu, binatang buas lain yang berada di bawah kendaliku belum terungkap. Dengan dengungan lembut, sosok bersabit itu menyatu dengan awan hitam yang tak berujung. Awan hitam yang tak berujung ini adalah wujud aslinya. Seluruh alam langit gelap yang diselimuti awan hitam adalah rumah bagi banyak kultivator dan binatang buas. Setiap kali binatang buas alam kekacauan lahir, ia akan diperbudak diam-diam olehnya, lalu dikirim ke kedua kerajaan kuno untuk mencuri sebagian harta karun langka dari langit dan bumi. Scene berganti. Di ibu kota Chu, rumah Markus Cuyo. Saudara Cuyo, Luo Feng memulai merinci kejadian misinya baru-baru ini. Cuyo sedikit mengernyit setelah mendengarkan. Binatang buas dari alam kekacauan ini tidak tercatat dalam intelijen kami. Ia pasti baru saja lahir, lalu ditangkap dan diperbudak. Kami tidak tahu siapa tuannya. Berani mengirim seekor binatang buas untuk mencuri harta karun langit dan bumi di kerajaan Yanfeng, itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang tokoh kuat yang tidak takut diselidiki oleh faksi Chu atau seorang tokoh kuat dalam keluarga kerajaan, kata Cuyo. Dia paham betul bahwa sebagian besar pencurian harta karun itu diatur oleh berbagai bangsawan dalam keluarga kerajaan. Persaingan di antara para bangsawan sangat ketat, dan ketika mereka tidak dapat mengamankan cukup sumber daya melalui persaingan, mereka menggunakan cara curang. Jika kau dapat mengungkap identitas terperinci dari binatang buas ini, misimu dianggap berhasil. Cuyo tersenyum. Untuk hal-hal di luar itu, sebaiknya jangan ikut campur. Apakah tuan binatang buas itu adalah bangsawan kerajaan atau entitas kuno? Bukan tugasmu untuk ikut campur. Luo Feng mengangguk. Setelah binatang itu terbunuh, ia tidak meninggalkan senjata atau harta rahasia apapun, hanya sedikit esensi batu Tianku, kata Luo Feng. Dengan lambaian tangannya, beberapa potongan batu Tianku berukuran setengah manusia dan setumpuk partikel yang lebih kecil muncul. Totalnya ada 23 potong esensi batu Tianku beserta beberapa pecahannya, kata Luo Feng. Binatang buas itu pasti secara teratur menyerahkan sebagian esensi batu Tianku yang dicurinya kepada tuannya. Markus Cuyo melihat batu-batu itu. 23 keping ini bernilai sekitar 23.000 poin kontribusi. Simpanlah, barang rampasan dari pelaksanaan misi adalah milikmu. Luo Feng mengangguk dan menyimpannya. Poin kontribusi di kerajaan Yanfeng sangat berharga, dan pasir kosmik tidak dapat ditukar dengan poin kontribusi. Berdasarkan pengetahuan Luo Feng, satu potong esensi batu Tianku yang lengkap memerlukan 1000 poin kontribusi untuk ditukar. Di pasar terbuka, harganya hampir 3 miliar pasir kosmik. Ngomong-ngomong, mengenai material bentuk kehidupan lapisan kekacauan tingkat sempurna yang kamu minta, aku sudah melakukan riset. Kerajaan Yanfeng kemungkinan memiliki 7 makhluk seperti itu, 6 di tangan Raja Dewa dan 1 di tangan Markus Wu Huang. Markus Wu Huang berasal dari faksi Diwu, dan faksi Chu kita memiliki hubungan yang buruk dengan mereka, kata Cuyo. Aku harus berusaha lebih keras
mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan material bentuk kehidupan lapisan kekacauan, kata Cuyo yang mengakui kesulitannya. Jika terlalu sulit, lupakan saja, tidak perlu dipaksakan, jawab Luo Feng. Kita akan melakukannya dengan perlahan, Cuyo tersenyum. Aku baru saja menjadi Markus tingkat pertama dalam waktu yang singkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang kutemui, akan ada banyak cara. Jika ada 7 makhluk lapisan kekacauan tingkat sempurna di kerajaan Yanfeng, aku tidak percaya aku tidak bisa mendapatkan setidaknya beberapa bahan, kata Cuyo. Dia paham betul bahwa 30 periode pertama setelah menjadi makhluk alam kekacauan adalah masa yang dilindungi tanpa tugas wajib, sehingga memberinya banyak waktu untuk tumbuh. Setelah masa pelindungannya berakhir, dia akan menghadapi lingkungan persaingan yang sama dengan 6 Markus tingkat pertama lainnya dan akan membutuhkan bantuan Luohe. Seiring berjalannya waktu, Luohe telah menghabiskan lebih dari 3 era di ibu kota Chu. Dia fokus mempelajari kesengsaraan pertama dari bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Warisan itu seluas lautan dan Luo Feng menyerap pengetahuan sambil terus berusaha menyempurnakan teknik transformasinya. Di sebuah pavilion yang elegan, Cuyo duduk berhadapan dengan seorang wanita berbaju besi merah tua. Markus Cuyo, tenang saja. Selama kau memberiku kendali atas hutan binatang lautan utara, aku akan memastikan kau mendapatkan material bentuk kehidupan lapisan kekacauan tingkat sempurna yang kau butuhkan, kata wanita berbaju merah dengan tersenyum percaya diri. Saya sangat yakin dengan janji Tuan Kota Lianyu. Markus Cuyo tersenyum. Kalau begitu, Tuan Kota Lianyu seharusnya segera menerima pengangkatannya. Wanita berbaju merah dan Markus Cuyo mengobrol dan minum anggur bersama. Setelah beberapa saat, wanita berbaju merah itu berseri-seri kegirangan saat menerima tugas kerajaan yang menugaskannya untuk mengawasi hutan binatang laut utara selama 10.000 zaman. Tanpa ragu, dia langsung menerima tugas itu. Markus Cuyo benar-benar menepati janjinya. Wanita berbaju merah itu berdiri. Aku akan berbicara dengan ayahku sekarang. Aku akan membawakanmu bahan-bahan yang kebutuhkan dalam waktu 3 hari, kata wanita itu. Cuyo juga berdiri. Terima kasih, Tuan Kota Lianyu. Di kerajaan Yanfeng, selain Raja Dewa dari keluarga kerajaan, ada juga beberapa Raja Dewa tamu. Raja Dewa tamu ini terintegrasi sepenuhnya ke dalam kerajaan Yanfeng. Beberapa bahkan diberi wilayah kekuasaan dan keturunan mereka hidup dan berkembang di kerajaan Yanfeng. Ayah dari penguasa Lianyu adalah salah satu tokoh tersebut yang dikenal sebagai Raja Tiandu yang telah diberi wilayah kekuasaan oleh kerajaan Yanfeng. Raja Tiandu merupakan murid langsung leluhur pendiri Yanfeng yang dipandang setara oleh para kaisar sebagai sosok yang setara dan tangguh. Penguasa kota Lianyu adalah satu-satunya di antara banyak anak Raja Tiandu yang telah mencapai alam kekacauan. Makhluk kuno yang menjelajahi seluruh lapisan kekacauan untuk menangkap makhluk hidup lapisan kekacauan yang sempurna pastilah kaisar atau makhluk seperti Raja Tiandu, pikir Cuyo menyadari kesulitannya. Setelah semua perencanaan ini, akhirnya aku berhasil. Cuyo mempercayai janji Tuan Kota Lianyu. Dia memimpin pengiringnya keluar dari pavilion, termasuk para pengawal dan pejabat tamu. 3 hari kemudian, di lokasi yang telah disepakati, Cuyo menerima paket yang dikirimkan oleh anak buah penguasa kota Lianyu. Cuyo membukanya dan menemukan 3 kotak kayu terukir indah. Di dalam setiap kotak terdapat bagian berharga dari material makhluk hidup lapisan kekacauan yang setengah transparan dan sempurna. Cuyo tersenyum dan menyimpan kotak-kotak itu, lalu berbalik dan kembali ke rumahnya. Ketika Luo Feng melihat materi-materi itu, jantungnya berdebar kencang. Akhirnya aku memperoleh materi-materi makhluk hidup lapisan kekacauan tingkat sempurna. Sekarang teknik transformasiku akhirnya akan mencapai penyelesaian, pikir Luo Feng sambil menatap bulu kuning di dalam kotak kiok. Dia bisa merasakan ujung bulu itu sangat tajam dan membawa riak kekuatan spesial. Cuyo yang berdiri di sampingnya tersenyum dan berkata,
Ini adalah bulu dari burung dewa bulu emas di bawah komando Raja Tianduk. Makhluk ini secara alami lahir di lapisan kekacauan, dan ketika pertama kali muncul, ia masih sangat muda, hanya memiliki kekuatan alam kekacauan tingkat menengah. Kemudian, setelah dirawat dengan hati-hati oleh Raja Tianduk yang memberinya banyak harta langka, ia tumbuh menjadi bentuk paling sempurna yang mampu menyaingi puncak alam kekacauan. Luo Feng terkejut. Apakah itu dibudidayakan hingga mencapai bentuk yang paling sempurna? Kata Luo Feng. Saya bertukar dengan Tuan Kota Lianyo, putri Raja Tianduk, untuk memperoleh bulu ini dari burung dewa bulu emas. Jelas Cuyo, karena ini adalah pertukaran sukarela, bulu ini tidak akan hancur dengan sendirinya, kata Cuyo. Luo Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saudara Cuyo, ini merupakan bantuan yang sangat besar bagiku. Terima kasih. Hahaha, tidak perlu bersikap formal seperti itu di hadapan kita. Selama 30 periode pelindunganku sebagai makhluk alam kekacauan yang baru dipromosikan, kau dan aku dapat fokus pada kultivasi kita. Namun begitu periode pelindungan itu berakhir, aku juga perlu merepotkanmu, kata Cuyo sambil tersenyum. Apapun yang kau perlukan bantuan, beritahu saja saya, jawab Luo Feng. Selama masa pelindungan, tidak ada yang perlu kamu bantu. Fokus saja pada kultivasimu. Cuyo tertawa. Aku punya urusan lain yang harus kurus, jadi aku pamit dulu. Luo Feng secara pribadi mengantar Cuyo di pintu masuk mansion. Setelah Cuyo pergi, Luo Feng segera kembali ke pengasingannya. Luo Feng tidak menyadari konflik antara Cuyo dan dua marquis tingkat pertama lainnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.